Selamat sore semuanya. Kenalin, nama saya Muhammad Rizky Putramanan. Saya di sini sebagai moderator pada fokus group discussion di sore hari ini. Kita akan mempelajari dan mendiskusikan tentang cerita urban legend yang akan diimplementasikan ke dalam game. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam diskusi ini. Sekarang kalian boleh perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anna Bevong dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 22. Halo semuanya, nama saya Adisha Nurul dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 2022. Halo, nama saya Tendo dari DKV jurusan 2022. Halo, nama saya Kudu Aditya Sidharta dari jurusan DKV. Kenapa dia? Lanjut. Bel Wisen Ulang di. Ulang. Aduh, Bisa dieditkan itu nanti. Bisa dieditkan. Iya. Edit ya. Ya Yaudah. Kiki jago. Ulang dari Odi nih. Bentar. Itu apa? Contagious laughter gitu. Maaf. Aduh. Udah, mulai. Udah. Oke. Oke. Ulang ya. Dari Odi aja udah. Oh, dari Odi. Nanti Yaudah. dikat Odi. aja. Lanjut record aja, lanjut record. Lanjut stop. aja ya. Ayo. Halo, nama saya Kudu Aditya Sidharta dari jurusan DKV tahun 2022. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Priscilla, saya dari jurusan DKV angkatan 2022. Halo semua, balik lagi dengan saya Muhammad Rivenda, saya dari jurusan DKV tahun 2022. Oke, sebelum kita mulai, aku mau membacain beberapa peraturan yang akan harus diikuti semua peserta untuk menciptakan lingkungan diskusi yang terorganisir dan produktif. Nah, yang pertama, peserta diharapkan untuk tetap on-cam selama diskusi, memastikan keterlibatan visual yang dapat meningkatkan interaksi dan membangun koneksi antar peserta. Kedua, peserta diharapkan untuk berperan aktif dalam diskusi, berbagi pemikiran, pengalaman, dan perspektif mereka terkait topik yang dibahas. Ketiga, peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama berjalannya diskusi. Dan terakhir, peserta diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menyelesaikan pendapatnya sebelum berbicara. Dengan mengikuti peraturan ini, kita dapat mencapai tujuan yang diskusi lebih efisien. Baik, saya mulai diskusinya. Untuk pertanyaan pertama, ketika mendengar kata urban legend, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Ada yang ingin menjawab? Saya lagi aja. Oke, baik. Seperti yang sudah kita interview bareng dengan Kak Kiki, menurut saya sendiri urban legend itu adalah suatu cerita yang disebarkan oleh warga lokal ke warga lokal lain ataupun ke warga luar mengenai cerita-cerita unik maupun mistis yang terjadi di desa atau kota tersebut. Cerita-cerita urban ini bisa beragam mulai dari ya tadi hal mistis sampai ke hal yang cukup realistis. Oke, ada yang lain? Aku mau nyoba jawab. Jadi kalau urban legend itu sebuah cerita yang diceritain dari orang ke orang sampai kita akhirnya memiliki spekulasi bahwa cerita itu adalah cerita kejadian yang sebenarnya dan melegenda gitu loh ceritanya. Oke. Jadi dapat simpulin ya, jadi kayak cerita urban legend itu cerita cita-cita rakyat yang udah udah temurun oleh masyarakat setempat gitu ya. Jadi dari legenda-legenda itu ya. Setuju? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah di sini ada yang pernah mengalami kejadian mistis selama hidupnya? Jika ada, bisa ceritakan sedikit pengalaman pribadi kalian ketika melihat kejadian itu.
Boleh, saya izin menjawab. Jadi kalau untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah mengalami 2 kali. Jadi untuk yang pertama tuh waktu itu kalau nggak salah saya lagi di Bandung dan kayak saya ingat di satu villa itu udah malam sekitar bukan malam lebih ke sudah ganti hari jam 12:30 tiba-tiba saya kebangun. Padahal sebelumnya saya tidur nyenyak, bangun, dan saya nggak bisa stop untuk melihat ke arah tirai. Seperti itu. Jadi, saya nggak bisa tidur dan perasaan saya nggak enak banget. Sampai saya baru bisa tidur jam 5 pagi. Dan saya bangun lagi jam 8. Seperti itu. Jadi, saya nggak tenang dan saya seperti melihat ada suatu sosok yang sangat tinggi di belakang tirai seperti melihat saya. Seperti itu, jadi saya ketakutan banget. Dan juga untuk yang lainnya, saya pernah di satu villa juga di puncak. Waktu itu saya iseng lagi jalan karena keluarga saya pada di bawah, saya naik ke atas sendirian naik tangga dan saya muter-muter. Saya muter-muter ngeliatin ke dalam kamar gitu. Dan saya melihat, saya yakin waktu itu gak ada orang, tetapi saya melihat seperti ada orang yang lagi ngelipat baju. Saya akhirnya nanya pas sampai ke bawah, ada nggak sih yang tadi lagi di atas? Terus pada bilang nggak ada kok, dari tadi cuman kamu doang yang naik di atas. Terus akhirnya sampai malam ada lagi di situ yang ngerasain lagi tidur, terus kakinya ditoel-toel. Jadi dia nggak bisa tidur, nggak tenang. Terus karena itu keluarga saya dan juga ada teman-teman gereja gitu, ada nenek saya juga, akhirnya kita semuanya berdoa dan akhirnya semuanya juga jadi lebih kondusif dan hari selanjutnya kita bisa tidur dengan lebih tenang juga. Seperti itu. Oke, oke. Ada yang lain juga yang mau ingin menceritakan? Saya ada pengalaman, jadi pas SMA waktu itu tuh lagi ada kayak semacam eh, camping pramuka yang tujuannya itu buat bisa tuh naik pangkat lah ya di ekskul pramukanya. Terus waktu itu kita campingnya di sekolah, lebih tepatnya di lapangan yang biasa dipakai buat upacara tiap Senin. Jadi buat tambah konteks, jadi tuh memang di sekolah saya tuh ada beberapa kayak eh apa ya kayak hal-hal mistis gitu lah ya, karena juga sekolah negeri karena sekolah negeri dan emang udah lama juga. Dan udah gitu buat tambahin konteks, jadi itu di depan ruang OSIS itu tuh asli itu cuman ada satu wastafel, dan bentuk wastafelnya tuh kayak tau gak sih kayak tipe wastafel yang kayak bagian atasnya itu kayak semacam kayak setengah mangkok, Hmm. terus sisanya tuh kayak semacam penopangnya lah ya, jadi wastafelnya agak tinggi gitu. Nah ceritanya waktu itu saya tuh ibaratnya tuh kayak ngadepnya tuh ngadep ke samping ruang OSIS lah ya. Terus em, saya tuh tipe yang kayak kalau ngelihat sesuatu tuh pasti matanya kayak otomatis ngelihat kemana-mana gitu lah ya. Maksudnya ke seluruh sisi juga bisa gitu. Terus saya tuh salfok. Cerita itu di depan ruang OSIS tuh kayak kok kayak ada apa ya? Kok kayak ada 3 wastafel? Saya mikirnya gitu. Terus kata saya tuh kayak gak mungkin karena emang di depan ruang OSIS udah pasti cuma ada satu doang. Terus lama kelamaan makin jelas wujudnya. Wujudnya itu kayak ada eh, tiga apa namanya? Ada 3 siswa. Jadi kalau di sekolah saya nggak tahu ya kalau yang dulu seragamnya apa ya. Tapi kalau buat yang MPK itu jasnya biru. Nah kebetulan yang duduk di situ tiga-tiganya sama-sama pakai hijab yang putih, yang pakai seragam putih abu-abu, terus jasnya biru. Wah itu tadinya saya mau biarin aja, cuman kayak lama-kelamaan makin gak nyaman, kayak yang pusing gimana gitu. Akhirnya saya izin lah ke kakaknya kayak, kak ini kayak aku pusing. Udah tuh istirahat, besoknya aku cerita yang tadi aku bilang itu. Terus kayaknya teman saya nih tahu, oh kayak ini cerita yang si 3 biru itu. Jadi
Ya kurang lebih gitulah ya. Oke, ada lagi yang ingin bercerita lagi? Nggak ada? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan kalian mengenai keaslian sebuah cerita urban legend? Apakah menurut kalian cerita-cerita tersebut yang Anda ceritakan itu dapat dianggap benar-benar nyata ataukah semata-mata merupakan karya fiksi belaka? Ada yang ingin berjawab? Aku izin jawab ya. Hmm. Menurut aku sih, soalnya karena kebanyakan dari mereka itu ada hal-hal yang mistis gitu, emang bisa dikatakan itu suatu yang cuman dibuat untuk menarik perhatian turis gitu loh, tentang sebuah area lokal gitu. Tetapi karena ya kita nggak tahu juga itu kalau emang kayak di masa lalu itu emang kayak ada mistis-mistis, hal mistis gitu yang beneran-beneran terjadi, ya mungkin aja sih itu apa beneran emang terjadi pas di, di tempat itu pas masa dulu gitu. Tetapi menurut saya juga eh, emang justru karena hal tersebut ini bisa ambigu apakah ini benar terjadi atau enggak, jadi eh, menambahkan sebuah value mengenai tempat tersebut gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dapatkah kalian sebutkan urban legend khas daerah kalian yang mungkin kurang dikenal secara nasional, namun memiliki potensi menarik untuk diangkat ke dalam game? Mulai dari saya ya. Ya, boleh. Jadi saya berasal dari Kota Bogor, yang mana diisi oleh hujan dan suasana dingin. Ada salah satu tempat di Bogor yaitu namanya Paledang. Di Paledang ini ada satu jalur rel kereta yang di atasnya ada jembatan menghubungi dua kampung. Namun di beberapa tahun yang lalu, belum sampai satu dekade, ada kejadian yang cukup menyeramkan terjadi, kejadian real life yang terdokumentasi dengan jelas, yaitu tragedi kereta Paledang, yang mana ada beberapa anak SMA yang naik ke atas kap kereta, genteng kereta, dan mereka tidak menyadari bahwa jalur kereta itu akan melewati jembatan Paledang. Nah, saat kereta beberapa menit sebelum sampai ke jembatan ini, masinis sudah meneriaki dari arah eh, kokpit keretanya itu, tempat masinisnya itu, dan mungkin karena angin terlalu kencang, mereka tidak dengar dan mereka hanya stay di atas sana tanpa menghiraukan apapun. Lalu setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di jembatan Paledang dengan kekuatan yang cukup tinggi. Keretanya sebenarnya hanya melewati kereta Paledang itu cuma sekali, jadi eh, setelah itu tidak ada jembatan yang menghalangi atap kereta kecuali jembatan Paledang ini. Namun sayangnya untuk beberapa anak SMA itu mereka tidak tahu dan mereka masih kurang informasi tentang jalur kereta ya. Jadi dalam kecepatan yang cukup tinggi, sekitar 3 gerbong penuh dengan anak SMA yang ada di atas kereta itu, mereka semua tertabrak di jembatan jembatan Paledang itu dengan kekuatan yang cukup tinggi, kecepatan yang cukup tinggi yang menyebabkan beberapa badan dan beberapa bagian badan itu mental beberapa ratus meter, ada ke rumah warga, ada ke jalan, ada ke tempat-tempat lain yang sebenarnya saya tidak perlu katakan. Namun yang membuatnya menarik, jembatan ini adalah salah satu tempat urban legend baru muncul, yaitu
Kereta Hantu Paledang dan Hantu Anak SMA Paledang, yang mana isinya ada beberapa warga yang berhalusinasi bahwa mereka melihat kereta yang berwarna pucat putih melewati terowongan Paledang ini jam 12 sampai 3 malam, dini hari maksud saya. Namun PT KAI bilang tidak ada kereta yang lewat jalur itu sedini hari itu. Dan juga ditambah oleh beberapa anak SMA yang katanya sering muncul di sekitar jembatan itu yang menghantui warga, dan dengan cerita-cerita warga yang salah satunya cukup menyeramkan, yaitu mereka mendengar bahwa salah satu anak SMA-nya mencari badan-badan mereka yang hilang, yaitu seperti kayak tangan, kaki, dan hingga kepala. Eh, itu hanya mitos-mitos yang masih berjalan sampai sekarang di daerah Bogor. Jadi mungkin dengan adanya cerita kereta Paledang ini diangkat ke sebuah game, mungkin bisa membuat beberapa warga Bogor marah. Namun menurut saya itu adalah salah satu hal yang perlu diceritakan ke semua orang terhadap keselamatan. Jadi menurut saya ya itu mungkin salah satu cerita menarik dari Bogor sih. Oke, kalau yang lain ada cerita yang menarik juga yang jarang diketahui lah untuk orang-orang sekitar. Nggak ada? Oke, baik. Selanjutnya aku ingin bertanya juga, menurut kalian bagaimana game yang mengangkat urban legend di Indonesia dapat menarik minat tidak hanya dari audiens lokal di Indonesia, tapi juga audiens internasional? Saya coba izin menjawab ya. Ya, boleh. Eh, Mungkin menurut saya sih ini bakal tanda kutip trending di Indonesia karena eh, akhir-akhir ini kan banyak juga tuh kayak film horor yang rilis dan banyak juga orang-orang Indonesia yang berminat buat nonton, apalagi setahu saya ya banyak orang Indonesia yang tertarik terhadap hal mistis yang terjadi gitu, kayak eh apa ya, wah, eh, kayak meskipun mereka takut atau nggak takut, kayak ya mereka kepo aja gitu. Kayak menurut saya ini bakal rame lah ya di Indonesia, tapi kalau di luar negeri jujur saya kurang tahu, mungkin mereka tertarik. Oke, ada lagi? Tendo bisa sampaikan kenapa eh Indo apa sih budaya luar itu bisa masuk itu apa sih budaya Indonesia bisa diinin ya anjing running of time cok running out of time. Ini mau Udah, dilanjut apa gimana? udah, yang Adisa aja udah cut. Kata aja kali ya di situ ya. Lanjut aja, lanjut. Lanjut aja, oke. Oke, 10 kita menit lanjut ke bisa. pertanyaan selanjutnya. Eh, Bagaimana peran kalian sebagai anggota masyarakat dalam melestarikan budaya dan keyakinan lokal di tengah masuknya budaya barat di globalisasi? Apakah media game cukup dalam mendukung pelestarian budaya? Boleh dijawab, Tendo? Kalau menurut kamu? Menurut aku, eh, untuk daya gamenya sendiri tentunya memberikan dampak yang gede ya, karena game juga salah satu media yang bisa mempersatukan apa ya orang-orang gitu dengan main game. Banyak orang yang tahu, dan budaya game itu sebenarnya besar, nggak cuma secara online tapi juga secara offline. Jadi bisa dijadikan sebagai topik untuk sebagai pembicaraan dan memperikat, you know, hubungan satu sama lain lah. Oke, ada yang lain juga? Ya, kalau gitu saya coba izin menambahkan. Ya, boleh. Jadi saya setuju juga dengan yang tadi udah dikasih tahu sama Aisyah, sama Temu juga. Karena kalau horor itu kan memang di Indonesia, di luar negeri juga menarik bagi banyak orang ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat juga misalnya di YouTube ada channel terkenal yang dari Indonesia yang bisa mendunia seperti Jurnal Risa,
Ya. Terus dari Misteri Sarah, itu kan sampai ke luar negeri. Mereka bisa ekspor bukan dari Indonesia aja, tetapi juga bisa sampai ke luar negeri. Jadi sebenarnya kalau dirilis dalam bentuk game itu cukup menarik dan juga bisa dipublikasikan ke platform-platform misalnya seperti Steam gitu. Oke oke. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, sebagai seorang desainer, bagaimana cara mengimplementasikan semua elemen visual yang mencerminkan kebudayaan Indonesia ke dalam game 2D Urban Legend? Nah, adakah contoh gamenya gitu? Aku izin jawab. Oke. Kalau untuk elemen-elemen kayak gitu dan contoh gamenya tuh udah ada juga di Indonesia. Tapi kalau yang ini tuh lebih kayak ke folklore. Kalau kalian tahu, dia udah pernah jadi film juga. Contohnya kayak Dread Out, terus eh, folklore yang pocong, yang terus juga mungkin ada beberapa banyak lagi contoh-contoh game horor di Indonesia dan bisa diimplementasikan juga buat the next game tentang urban legend yang ada di Indonesia juga. Juga izin menjawab salah satu game yang paling menarik untuk saya dan juga menarik audiens internasional yaitu Pamali, salah satu game terbaik buatan anak Indonesia tentang mengungkit kisah-kisah cerita tabu. Salah satunya Pamali. Oke, itu kayak cara untuk mengimplementasikan elemen visualnya gimana? Kayak desain karakternya lah, atau bentuk kayak budayanya gitu lah. Ada yang mau Saya jawab? izin menjawab lagi. Mungkin kita sudah bisa menggunakan beberapa rumor atau cerita-cerita tentang hantu yang warga-warga Indonesia sering ceritakan dan deskripsikan lah ya. Misalnya seperti eh, pocong itu kan hantu yang memakai kain kafan dan melompat-lompat tengah malam. Mungkin kita bisa menggunakan deskripsi itu menjadi salah satu elemen di dalam gamenya. Kuntilanak misalnya seorang wanita yang memakai gamis putih merah dengan rambut yang sangat panjang dan mempunyai wangi yang mirip dengan sebuah wangi melati, dan juga beberapa hantu-hantu lain yang warga-warga Indonesia sendiri sepertinya sudah hafal untuk mendeskripsikan. Jadi ya mungkin dengan cerita-cerita dari rakyat Indonesia pun kita sudah mendapat beberapa deskripsi yang bagus ya untuk menjadikannya sebuah elemen di dalam game. Terima kasih. Aku rasa itu aja dulu guys buat FGD di sore ini. Saya pengen ngucapin terima kasih atas kalian yang udah berpartisipasi dalam FGD ini. Makasih ya guys. Thank Sama-sama, Oke. you. selamat tinggal. Apa Thank you. guys? Anjir pas nih. Udah jam udah 3 menit lagi anjir. 2 menit lagi. Sore, tepuk tangan. Parah. Dimatiin Sepi loh tadi. recordingnya. Matiin Recordingnya matiin dulu Recordingnya anjir. matiin. Gue bisa dikat sama Belum. si Kiki. Si Kiki jago kok editingnya. Oke. Yang lain gue edit sini. Mm-mm. Paling segitu. Oke, Ki. Goodbye ya, Ki. Tahu Iya, gitu gue gak usah terima kasih masuk ya ya. Gue kan semuanya udah loh. interview sama Udah lu. ini. Makasih ya Oke. guys. Yo, gue kan udah interview Dadah. ya. Ngapain gue masuk ya, Ki? Anjing gue lupa. Iya, harusnya ini ya.